nilai suatu kehidupan terletak dari usaha dan perjuangan seseorang, bahkan juga dengan jatuh bangunnya seseorang. Tunggu. Kata-katamu kok susah dimengerti. Bagaimana? Dengan pembicaraan seperti ini, sampai kapanpun tak akan kita dapatkan hasil. Ibu selalu minta agar Kartina memikirkan dan memperhatikan orang lain, keluarga lain. Tapi sebaliknya, Ibu tidak bersedia memikirkan dan memperhatikan Kartina. Ibu, tidakkah Ibu mengerti bahwa sikap dan perbuatan Ibu selama ini sungguh menyakitkan Kartina, membuat Kartina menderita lahir batin, Bu? Tina, jangan asal bicara kamu. Ibu begitu juga untuk kebaikanmu, untuk hari depanmu juga, untuk kebahagiaanmu. Untuk kebahagiaan Tina? Bohong, omong kosong. Tidak, itu tidak benar, tidak mungkin. Teater Sanggar Prativi mempersembahkan sandiwara serial Kartina, Gadis Kota. Naskah karya Hari Siswoyo, sutradara Fred Suban, teknik dan montase Joko SP. Dalam episode ketiga mengetengahkan Gadis Agunan. Segera hadir di ruang Anda, kisah hidup Kartina, gadis desa yang berusaha berjuang memperbaiki hidupnya lewat pelbagai tantangan. Ia tabah, ia berusaha tegak, mengharukan, dikemas apik dan memukau dalam Kartina Gadis Kota, persembahan Rinso dan radio kesayangan Anda. Ikuti segera. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing. Tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai Rinso. Tapi tangan saya, kakak bilang Rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba Rinso. Nodanya hilang. Dan kakak benar, Rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang, dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Dalam seri yang ke-74 ini didukung oleh Lili Nurindasari sebagai Kartina, Eli Panca sebagai Ibu, Heri Stiono sebagai Pak Debroto, Hening sebagai Bu Sri, Sunaryo sebagai Toto, Yoko sebagai Pak Wiro, dan pembawa cerita Chris Ursport. Selamat menikmati. Entah dengan terpikirkan panjang lebar, ataukah sekedar nyeletuk saja, Kartina menyatakan agar semua hutang dikembalikan. Nah loh, gimana nih? Dengan begitu, tidak akan merugikan siapapun. Memang itu pemikiran yang bagus. Namun tidak semudah itu masalahnya. Dan tidak gampang pula untuk mendapatkan uang jutaan, puluhan juta. Bahkan bisa jadi ratusan juta seperti yang diperkirakan Bu Sri.
Pertanyaannya ialah, dari mana uang sebanyak itu akan didapatkan? Akan cari hutangan ke orang lain lagi? Akan cari pinjaman sama anggota keluarga sendiri? Akan menggadaikan barang serta harta milik? Atau akan menjual saja semua harta milik? Atau malah pinjam ke bank? Bukan hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi jutaan rupiah. Terlalu berat. Tidak mungkin. Atau kita cari alasan untuk menunda? Ya, menangguhkan dulu saja. Kita cari alasan-alasan yang kuat untuk menunda rencana pernikahan itu sampai batas waktu tak tertentu. Pokoknya sampai memungkinkan, sampai siap lah. Tapi sama saja, Bu. Selama ini saya juga sudah pakai alasan itu. Kartina pergi ke Jakarta, sekolah di Jakarta. Tunggu sampai Kartina selesai sekolahnya di Jakarta. Bagus. Lalu bagaimana jawabnya? Minta secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Tidak ada gunanya. Sebab semuanya sudah siap. Sudah siap? Iya, Bu. Katanya sudah tersedia. Rumah, perabot rumah tangga, kendaraan. Lalu pekerjaan? Ya, kalau mau meneruskan usaha ayahnya juga banyak, Bu. Pak Wiro Sugih buka banyak usaha gabungan sama orang lain. Tinggal pilih saja usaha mana yang disukainya. Bukan hanya itu saja, Bu. Untuk memasuki perkawinan, itu saja belum cukup, Bu. Lalu apa yang masih kurang, Bu Sri? Kedewasaan. Sudah cukup belum usianya? Lalu sudah matang belum cara berpikirnya? Kemudian sudah siap pula secara lahir. Dan juga saling mengenal dan saling mencintai. Dan jangan lupa pula, tanpa paksaan dan tanpa desakan serta ancaman dari pihak manapun. Pendeknya pernikahan itu dilangsungkan atas kehendak sendiri, pilihan sendiri, bukan karena dijodoh-jodohkan. Ya, kalau terlalu banyak persyaratan seperti itu, tak akan ada perkawinan yang dilangsungkan. Harus begini, harus begitu. Dulu sewaktu kita dinikahkan juga belum saling mengenal secara mendalam. Bahkan cinta pun juga tidak. Toh akhirnya jalan juga pernikahan kita. Kita sekarang ini sedang mencari alasan. Kita mencoba mengumpulkan berbagai pemikiran yang bisa kita ajukan kepada keluarga Wiro Sugih. Bukankah begitu, Bu Sri? Ya, saya kira begitu, Pak. Jadi bukan kok untuk memojokkan ibunya Kartina, bukan. Kita justru baru berusaha untuk menyelamatkan baik Kartina maupun Ibu Karso. Jadi sasaran kita demi keluarga kita, agar jangan sampai ada yang menjadi korban. Jangan sampai ada yang harus menderita sengsara. Baiklah, maafkan saya. Maklum, karena memang dalam perkara ini sayalah yang paling susah dan terpojok. Bahkan boleh dikata yang selalu disalahkan. Tidak, Bu. Kita tidak akan menyalahkan Ibu. Kita justru ingin menolong Ibu, menyelamatkan Ibu. Yakinlah, Bu. Percayalah, Bu. Sebelum mencuci, sebaiknya kita kelompokkan dahulu cucian sesuai bahannya, warnanya, serta kadar kotornya. Karena jenis bahan pakaian yang berbeda-beda, tentunya perlakuan mencucinya juga harus dibedakan. Cucian yang sangat kotor perlu direndam dahulu dalam larutan rinso selama paling lama 1 jam untuk melarutkan kotorannya. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing, tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai rinso, tapi tangan saya, kakak bilang rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba rinso. Nodanya hilang. Dan kakak benar, rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang. Dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Nah, nih, lihat sendiri. Puluhan juta rupiah. Bahkan mendekati ratusan juta. Nah, kalau tidak percaya, ini, hitung saja sendiri. Apakah mungkin keluarga Kartina akan bisa mengembalikan uang sebanyak itu, Pak? Loh, ya bisa-bisa saja toh. Dengan cara cari pinjaman ke tempat orang lain. Dengan cara menjual harta benda yang mereka punyai.
atau dengan meminta bantuan dari sanak keluarganya. Jangan, Pak. Jangan setuju dengan pikiran itu. Jangan diizinkan mengembalikan uang hutang yang hingga kini belum bisa dia bayar itu, Pak. Itu sangat berbahaya. Itu bisa membatalkan rencana pernikahan saya dengan Kartina, Pak. Enak saja kamu bicara. Tapi kamu tidak pernah ikut mengusahakannya. Maksudnya Bapak apa? Tapi kamu malah sering bikin aku ini jadi bingung. Bingung? Apa yang membuat Bapak jadi bingung? Toto sama sekali tidak mengerti, Pak. Toh, kamu dulu pernah bilang, ya, kalau memang Kartina tidak mau dengan adiknya, Toto pun mau, ya toh? Bagaimana bisa pikiranmu bolak-balik seperti itu, toh? Kamu itu kepengen kawin dengan siapa? Kakaknya atau adiknya? Hah? Si Kartina atau Sulina? Ya, bagaimana ya, Pak? Toto kan juga jadi pikir-pikir, nimbang-nimbang, Pak. Pikir-pikir, nimbang-nimbang. Tidak ada yang harus kamu pikir-pikirkan. Dan tidak juga yang harus kamu timbang-timbang lagi. Pihak keluarganya Kartina sudah menerima tawaran, sudah setuju tahu. Kartina diserahkan kepadamu untuk kamu jadikan istrimu. Karena orang tuanya tidak sanggup mengembalikan sejumlah uang yang telah dihutangnya. Ya, yang untuk biaya pengobatan sakit bapaknya, biaya penguburan bapaknya, biaya untuk menyambung hidupnya dari hari ke hari. Belum lagi hutang uang untuk beli motor, pergi ke Jakarta. Tapi Pak, kalau Tina tidak mau bagaimana? Tidak ada kata tidak mau, toh. Pokoknya harus mau. Jangan goblok kamu itu, toh. Jangan tolol kamu, Toto. Tapi Pak, yang akan kawin itu kan Toto, bukan Bapak. Lah iya. Nah, kalau Kartina betul-betul menolak Toto, bagaimana Pak? Coba Pak, ketika ketemu di jalanan, aku ajak naik ke mobil tidak mau. Katanya kepingin jalan saja. Apakah ini bukan penghinaan, Pak? Apakah ini bukan penolakan secara halus, Pak? Kamu sendiri saja yang goblok, yang bodoh. Pakai rayuan, pakai bujukan, didekati secara halus. Toh, perempuan akan tunduk dan bertekuk lutut kalau dihalusi, disanjung, dibaiki. Sudahlah, sudah. Memang kamu tidak umum. Tidak umum, Pak. Ya, dikasih makanan enak, empuk, tinggal nelan saja kok tidak becus. Tapi malah cari tulang, cari ikan asin yang banyak durinya. Tidak, Pak. Ya, tapi buktinya dicarikan jodoh yang cantik, manis, pandai. Malah suka cari perempuan-perempuan murahan. Pak, pikiran Bapak itu salah. Siapa lelaki yang tidak kepingin punya istri yang cantik, pandai, manis, dan menarik, dan sebagainya, Pak? Semua lelaki yang waras pasti menginginkan itu, Pak. Iya. Tapi mengapa matamu masih melirik-lirik ke perempuan lain, toh? Mana adiknya lah? Mana teman sekolahnya lah? Mana perempuan lain di kampung ini? Mana perempuan-perempuan lain lagi yang tak ketahuan modal? Ya, baiklah, baik, Pak. Lalu apa maksudnya Bapak sekarang? Bapak ingin Toto berbuat apa? Toh, dekati Kartina. Bujuk dia, rayu dia. Pokoknya sampai Kartina tidak bisa menghindar lagi. Tidak bisa? Tidak berani? Buat apa aku kasih kamu kendaraan sendiri? Buat apa setiap permintaanmu aku turuti, toh? Kalau untuk mendekati anak perempuan saja tidak becus. Bapak tidak sudi banyak bicara lagi denganmu. Bapak hanya ingin tahu bahwa kamu berhasil meluluhkan hati Kartina. Baik, Pak. Akan Toto usahakan.
Kemana ini orangnya? Permisi. Permisi. Oh, Mas Toto. Boleh aku masuk? Silakan. Terima kasih. Silakan duduk, Mas. Terima kasih. Oh ya Tina, ini ada oleh-oleh untukmu. Untuk Tina? Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Ibu, Sulina, dan Jatmiko serta kamu. Terima kasih, Mas. Apa ini isinya? Yang ini khusus untukmu. Bungkusan kecil, tapi mungil. Ayo, bukalah. Tidak ada maksud apa-apa Mas Toto memberikan bungkusan kecil ini untuk Tina? Iya, tentu sebagai tanda cintaku kepadamu, Tina. Maksud Tina tidak akan mengikat Tina? Tidak akan menjadikan kesulitan bagi Tina bila menerima hadiah ini? Aku tidak mengerti maksudmu, Tina. Dengan rela hati, Mas Toto memberikan hadiah ini kepada Tina. Dengan rela hati, dengan senang hati. Ayo, bukalah Tina. Pasti kau akan kelihatan lebih cantik lagi. Boleh Tina buka sekarang, di sini? Silakan. Apa ya? Bikin hati Tina jadi deg-degan saja. Oh, kalung emas dengan liontin berlian. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing, tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai rinso. Tapi tangan saya, kakak bilang rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba rinso. Nodanya hilang. Kan kakak benar, rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang, dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Kau suka? Sini, aku bantu. Aku pakaikan di lehermu. Terima kasih. Tidak Mas. Ayo, aku bantu Tina. Aku kenakan kalung emas ini di lehermu. Tidak, Tina tidak mau. Tina tidak mau. Kamu tidak mau menerima kalung pemberianku ini? Ataukah kamu tidak mau aku kenakan kalung ini di lehermu? Ya, kalau begitu pakailah saja sendiri. Aku ingin melihat kamu pakai kalung ini. Tidak, pokoknya Tina tidak mau. Tina tidak mau. Tina, ada apa? Ada apa ini, Nak Toto? Ini loh, Bu. Tina saya beri hadiah kalung emas dengan liontin berlian. Oh, bagus sekali, Tina. Lihat ini. Saya suruh Tina memakainya. Tapi Tina tidak mau. Akan saya pakaikan di lehernya. Dia pun menolak. Ya, katanya tidak mau. Lah, yang bungkusan satunya ini? Yang lebih besar ini, Nak Toto? Ini oleh-oleh untuk Ibu, Tina, Sulina, dan Jatmiko. Tapi kalau yang satunya ini khusus saya berikan untuk Tina, Bu. Tuh, khusus diberikan oleh Nak Toto untukmu, Tina. Pakailah. Tidak, Bu. Terima kasih. Tina keberatan menerima hadiah kalung emas berliontin berlian itu. Dan Tina pun keberatan untuk memakainya. Jadi kamu menolak pemberianku ini, Tina? Maaf, Mas Toto. Tina harus mengecewakan Mas Toto. Tina tidak bersedia menerimanya. Baiklah kalau begitu, Bu. Saya titipkan kalung emas ini dengan liontin berlian ini kepada Ibu. Kemudian saya minta tolong kepada Ibu. Berikan kepada Sulina, anak perempuan Ibu yang kedua itu. Apa benar deterjen biasa lebih nyaman untuk tangan? Kita dengar Ibu Titi di Bogor. Buat arisan saya bawa gulai kambing, tapi di jalan, aduh, gulainya tumpah, kena baju, dan nodanya tak bisa hilang dengan deterjen biasa. Mestinya pakai rinso. Tapi tangan saya, kakak bilang rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Demi baju favorit, saya coba rinso. Nodanya hilang. Kan kakak benar, rinso formula ganda lebih lembut untuk tangan. Nodanya hilang, dan tak ada masalah dengan tangan saya. Kirim pengalaman Anda ke Sanggar Cuci Rinso, PO Box 622, Jakarta 11001. Kuis drama serial Kartina Gadis Kota tahap 11. Pertanyaan: dengan keluarga siapa Bu Karso, ibunya Kartina, terjerat hutang sehingga ia terpaksa menyetujui rencana perkawinan Toto dengan Kartina sebagai pembayar hutang-hutangnya? Rinso juga tersedia dalam kantong isi 500 gram. Benar atau salah?
Kirimkan segera jawaban ke stasiun radio kesayangan ini sebelum penyiaran nomor seri ke-77. Sertakan juga nama dan identitas lengkap. Bagi 5 pengirim pertama yang jawabannya benar, tersedia paket kenangan dari sponsor. Selamat mengikuti. Setrikalah bahan-bahan yang sulit dan lebar-lebar terlebih dahulu, seperti spray, taplak meja besar atau selimut. Lipat sepanjang meja setrika dan pakailah sebagai alas setrika. Kejadian yang tak disangka-sangka telah membuat situasi jadi meruncing. Tombak kali. Sikap Kartina telah menimbulkan kemarahan pada diri Toto. Sedang bertengkar. Gimana tuh? Nah, kisah selanjutnya mau tahu? Oke, dengerin di radio ini juga, tapi pada jam yang sama ya. Oke. Capek juga nih pembawa cerita. Mau tidur ah. Dadah, sampai jumpa. Baru saja berlalu dari ruang Anda, serial Kartina Gadis Kota. Apa yang akan dilakukan Ibu Kartina untuk menghidupi keluarganya? Bagaimana pula hari depan Kartina dan kedua adiknya? Ikuti terus serial Kartina Gadis Kota. Persembahan Rinso dan radio kesayangan Anda setiap hari pada waktu dan gelombang yang sama.